Jadi kalau saya ditanya, kapan Tuhan Yesusmu mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang menjawab doa? Iya. Saya bilang, Matius pasal 5. Ibu Rita bisa demen banget belajar bahasa Ibrani. Saya menyukai sastra, saya menyukai baca novel. Dan kalau saya baca novel itu, kalau sudah diterjemahkan itu sudah beda. Saya membayangkan Alkitab itu seperti novel. Awalnya itu begitu. Nice. Kalau Alkitab itu saya baca dalam bahasa asli, tentu akan lebih indah. Tapi waktu itu saya pikir kalau di Indonesia ini hanya setiap sekolah STT, itu pelajaran bahasa Ibraninya itu cuma 3 SKS untuk Ibrani 1, Ibrani 2 juga cuma 3 SKS, itu nggak cukup. Maka saya pikir saya harus belajar dari aslinya yang diajar oleh seorang native, yang dimana saya membacanya nggak salah. Kalau saya hanya belajar sendiri, hanya bisa membaca, tidak mengerti hidden meaningnya, itu pasti hilang maknanya. Nah, awalnya sebenarnya dari perkara kecil itu saja. Lalu kemudian ketika saya betul-betul diajar bagaimana membaca Torah secara pesyat. Nah, buku saya yang pertama itu eksegesis pesyat, membaca Alkitab secara harfiah. Nah, kenapa secara harfiah? Karena kita harus membaca Alkitab secara harfiah sebelum menafsirkan. Jadi sebelum ditafsirkan, harfiahnya harus dipahami betul-betul. Bahkan kalau orang Israel itu kalau membaca Alkitab itu bukan cuma membaca kata-katanya, bahkan sampai hurufnya dihitung. Makanya ahli Taurat dalam bahasa Ibrani itu sofrim. Apa itu sofrim? Dari kata safar, artinya menghitung. Artinya menghitung huruf. Orang boleh berbangga bisa menghafal isi kitab suci. Tapi orang Ibrani bukan cuma menghafal isi kitab suci. Mereka menghitung huruf-hurufnya. Karena mereka percaya bahwa pewahyuan Tuhan kepada Musa itu bukan dalam kata-kata saja. Bukan hanya dalam kalimat, tapi dalam gugusan huruf. Jadi kalau membaca Alkitab, gugusan hurufnya itu betul-betul dihitung dan setiap hurufnya punya meaning. Nah, misalnya seperti kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. That's it. Bahasa Inggris, in the beginning, God created heaven and earth. That's it. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, itu setiap hurufnya itu punya makna. Ya, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Misalnya saya ambil contoh kata 1. Kata shamayim itu kan diterjemahkan dengan langit atau heaven atau sky. That's it. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu bisa saya penggal. Kata shamayim tadi saya bisa penggal menjadi esh vemayim. Apa itu esh? Esh itu api, mayim itu air. Makanya tiba-tiba di Kejadian 1 ayat 2 itu dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. The question is, kapan Tuhan ciptain air? Kok tiba-tiba ada air? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, whatever, kalau sudah diterjemahkan nggak akan bisa menjawab kapan Tuhan menciptakan air. Tetapi dengan membaca Alkitab secara pesyat, yang kita perhatikan setiap hurufnya esh vemayim. Jadi pada mulanya Allah menciptakan api dan air. Saya bisa menerjemahkan seperti itu. Makanya ya, bumi yang awalnya ditutup air, ternyata di poros bumi itu ada api kan? Betul. Nah, kapan pertama kali terjadinya gunung-gunung? Ketika ada gempa bumi tektonik pada zamannya Nuh, yang air itu meluap dari bawah, kemudian saling bertabrakan, bertubukan, di situ baru mulai adanya gunung. Sebelumnya belum ada gunung. Dan api memancar dari bawah. Kapan Tuhan ciptain api? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya itu. Oh, I see. Dan itu hanya Kejadian 1 ayat 1. Saya tadi hanya potong satu kata. Dan Kejadian 1 ayat 1 itu adalah irregular, kalimat irregular. Kenapa kok Musa
memulai sebuah kitab suci bicara tentang Tuhan di dalam kalimat irregular. Karena Musa bercerita tentang Allah. Allah itu nggak regular. Allah itu irregular. Nah, nulisnya lagi. Iya. Kata bara, kalau kita belajar sastra Ibrani dengan tepat, kata bara itu singular. Kata menciptakan itu singular. Tetapi Elohimnya ada akhiran im. Itu plural. Jamak. Jamak. Jadi dia mulai Allah menciptakan secara singular, singular ya, tapi subjeknya jamak. Jamak tapi singular. Nggak sinkron ya. Tapi jamak. Salah nggak? Nggak salah. Karena memang Allah irregular. Dan ini bisa kita perhatikan kenapa sebagian Kristen percaya tentang doktrin Trinitas. Dia 3 tapi 1, 1 tapi 3. Di mana ada nafas Trinitas, saya bilang Kejadian 1 ayat 1. Wow, keren. Pemirsa, ini baru permulaan ya, baru in the beginning loh. In the beginning. Bu, saya mau tanya ya, Yes. setiap kali melihat sosok Rita Wahyu, itu selalu seperti pakai tutup kepala, atau orang Indonesia bilang hijab, atau jilbab. Kerudung. Ya, atau kerudung. Yes. Nah, apakah Ibu nggak disalah mengerti, apakah Ibu dari orang Muslim, atau orang Islam, atau orang Kristen nih, membuat orang rada bingung nih. Ibu bisa terangkan dulu nih. Yang biasanya membuat orang salah paham, yang sebenarnya mereka sudah tahu sejak kecil. Kalau terima kartu Natal, Bunda Marianya kan pakai kerudung sambil gendong bayinya Yesus. Tapi kita terbiasa. Tapi begitu lihat saya pakai kerudung, loh kok pakai kerudung? Kaget ya? Artinya kerudung ini adalah pakaian secara budaya. Nah, karena saya mengajar filsafat Ibrani, maka saya juga bersentuhan dengan antropologi budaya Semitik. Nah, orang Kristen di Indonesia, karena memang kekristenan di Indonesia itu adalah hasil penginjilan dari para misionaris Barat, sehingga kita melihat Yesus yang Barat, dan kita melihat lukisan Yesus yang dari Leonardo da Vinci, yang kulitnya putih, hidungnya mancung, wajahnya Eropa. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau Yesus lahir di Bethlehem, Israel, itu kan Asia. Artinya sebenarnya kekristenan itu dari Asia. Hanya saja orang Kristen memandang kekristenan itu seperti agama Barat. Maka oke, saya sangat menghormati juga teologi Barat. Karena banyak hal yang baik kita dapat pelajari di situ. Tapi kalau kita juga mempelajari teologi Barat dan teologi Timur, kita akan lebih kaya untuk memahami Tuhan. I see. Tapi berarti sekali lagi Ibu belum menjawab nih. Berarti Ibu memang tulen orang Kristen atau bagaimana nih? Ya, saya adalah orang Kristen sejak kecil. Bapak saya latar belakangnya Katolik, ibu saya dari Kristen Pentakosta, dan saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Sejak SMP saya sudah mulai mengajar sekolah minggu di GKI. Nah, kemudian biasa anak muda pengen coba ini itu kan. Nah, tapi saya menyukai Alkitab sebagai buku cerita, seperti buku novel. Itu memang sejak lama. Keren. Dan kemudian ketika saya punya anak 1, nah saya banyak di rumah. Nah, dari situ saya mulai menulis. Tapi saya nggak pakai nama asli. Saya pakai inisial. Yang orang kalau membaca tulisan saya itu selalu mengira bahwa itu yang nulis laki-laki. Jadi saya mengasuh sebuah pustaka online, pustaka Kristen online, Sarapan Pagi Biblika itu sejak tahun 2002. Wow, sudah 23 tahun yang lalu. 2002. Waktu itu blog belum banyak. Blog belum banyak. Iya, betul. Dan itu saya hampir setiap hari menulis artikel atau menerjemahkan dari buku-buku import. Nah, dan dari situ saya merasa seperti belajar. Jadi sekaligus menulis, sekaligus belajar. Dan ketika saya mengambil studi, hasil studi kuliah saya itu saya taruh di Sarapan Pagi Biblika. Makanya orang merasa berbeda. Kenapa tulisan di Sarapan Pagi Biblika itu berbeda? Karena itu kebanyakan juga
catatan kuliah saya. Oh, Ya. oke. Bicara Dalam, ya. mengenai kerudung lagi. Sebenarnya kerudung yang saya pakai ini adalah mantila. Mantila. Mantila itu adalah kerudung doa yang biasa dipakai oleh Kristen Ortodok atau Katolik Roma. Ya. Ya. Dan ini merupakan optional sebagai suatu pengamalan dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16 yang dimana perempuan jika berbicara sebaiknya dia pakai kerudung. Nah, di situ Rasul Paulus bicara dalam konteks budaya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks budaya, kenapa perempuan harus berkerudung sebagai untuk tanda ketertundukan. Seniut itu sebagai seperti humility. Ya. Bahwa di atas perempuan itu ada otoritas di atas dia, yaitu siapa? Suami. Di atas suami ada Kristus. Nah, jadi seperti juga orang-orang Yahudi yang pakai kippah. Kenapa kok mereka pakai kippah? Karena mereka nggak punya lagi imam besar yang dimana para lelaki ini menjadi imam bagi keluarganya masing-masing. Yeah. Nah, maka ada otoritas yang di atas kepalanya si imam itu, makanya dia pakai kippah. Sama juga tudung kepala ini untuk menandakan di atas kepalaku ada otoritas yang lebih atas. Nah, dari sini karena saya mengajar sebuah antropologi budaya dan filsafat Ibrani, saya ingin orang kalau lihat saya melihat Yesus sebagai orang Timur. Oh, nice. Yes. Yesus sebagai orang Timur yang dia berpikir secara Timur. Dia lahir di Bethlehem, dia besar di Galilea, di antara orang-orang Yahudi. Setiap kata-kata Yesus itu berkaitan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, yang kemudian kalau diterjemahkan atau sudah ditafsirkan oleh teologi Barat itu menurut pemikiran orang Barat. Betul. Bagaimana orang-orang Yahudi sendiri sebagai the first hearer of Jesus memahami kata-kata Yesus. Wow. Ya, dan itu banyak sekali. Dan yang mengajari saya ini bukan seorang dosen Kristen, tetapi justru seorang rabi Yahudi. Ya, jadi dalam suatu kuliah umum yang waktu itu saya ikuti, namanya Rabbi Jonathan Sacks, Rabbi Lord Jonathan Sacks. Dia seorang chief rabbi, dan ketika di kuliah umum itu dia tanya, karena banyak orang Kristen, dia tanya, kamu tahu kenapa kok Yesusmu itu waktu khotbah di bukit mengatakan berbahagialah orang miskin. Nah, yang Kristen-Kristen ini jawabnya kan normatif. Oh ya, karena kita apa yang kita punya itu semuanya dari berkat Tuhan. Betul memang. Semua jawaban itu betul. Tapi dari konteks budaya dan antropologi budaya Semitik itu punya cerita yang jauh panjang sekali. Kenapa kok Yesus pada pertama kali dia tampil di hadapan orang banyak di bukit, kata-kata pertama, kalimat pertama, berbahagialah hai orang miskin karena engkaulah yang empunya kerajaan surga. Kenapa orang miskin? Kenapa, Bu? Nah, jadi di sini ternyata ceritanya ada panjang. Bahwa memang saat itu orang Israel yang adalah the chosen people, kok ngaku miskin? Harusnya ngaku berlimpah dong. Harusnya, ya. Harusnya ngaku berlimpahan. Karena memang konteksnya miskin. Sebab pada saat itu mereka ada dijajah oleh orang Romawi. Dan itu bangsa kafir. Dan bukan itu saja, sebelumnya dijajah Media, Persia, bahkan pernah dibuang di Babel 70 tahun. Betul. Nah, teriakan miskin itu ketika mereka dibuang di Babel. Nah, kejayaan Israel masuk kepada puncaknya itu adalah dalam kepemimpinan Daud dan Salomo. Betul. Nah, dan mereka dengan sangat bangga, anahnu am segula. Apa itu, Bu? Kami adalah bangsa pilihan. Anahnu am segula. Am segula itu the chosen people. Am segula, the chosen people. Nah, the chosen people yang harusnya bangga kaya raya dong, seperti zamannya Salomo dong. Benar. Yang sampai mencapai the greater Israel. Jadi Israel itu bukan yang kecil, yang lancip itu saja. Greater Israel itu dari sungai Efrat sampai ke sungai Nil. Wow. Dan itu pernah dicapai dalam
kepemimpinannya Salomo. Salomo. Ya. Tapi kemudian tiba-tiba mereka dibuang di Babel. Dan Anda tahu ketika dibuang di Babel bukan cuma miskin sebagai bangsa, tapi mereka dosanya itu nggak bisa diampuni. Karena pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan di Bait Allah yang di Yerusalem. Tidak ada ritual untuk pengampunan dosa. Iya, Dan iya. Bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Dihancurkan. Nah, Iya. dan mereka ada di pengasingan. Betul. Dibuang 70 tahun. Dan di situ mereka berteriak. Lah, kalau kita dibuang di sini, berarti dosa kita nggak bisa diampuni. Nah, kita bukan miskin sebagai bangsa, tapi secara rohani kita juga. Oke, now I got it. Berarti bangsa penjajah itu tahu tentang hal ini, makanya Bait Allah dihancurin dulu. Itu mungkin juga kehendak Iya, Allah. Ya? Iya, betul. Karena supaya menghancurkan pride-nya orang Israel. Iya. Nah, dari situ mereka diajar untuk menjadi seorang yang merendahkan hatinya, berteriak. Nah, kemudian ada suatu doa. Doa dalam bahasa Ibrani itu sidur. Doa hafalan. Iya. Nah, doa hafalan mereka itu judulnya Hineni Heani Mimaas. Ini aku Tuhan, orang miskin yang melayani. Bayangin kata-kata ini diucapkan melekat, ya. dalam pembuangan di Babel 6 abad sebelum Yesus lahir di dunia. Ya. Nah, kemudian mereka setelah Kores mengadakan dekrit pulang, bangsa Israel pulang, ternyata bangsa Israel pulang tidak sebagai bangsa merdeka. Mereka tetap dikuasai Media, Persia, kemudian Makedonia, Alexander Agung, ya, dan kemudian datang bangsa Romawi sampai zaman Yesus. Betul. Berarti teriakan tadi Hineni, Heani, Mimaas, dan yang mengucapkan ini seorang Hazan. Apa itu Hazan? Hazan itu seperti song leader. Jadi song leader itu sebelum memimpin ritual, Ngomongnya gitu. ya, doanya itu kami orang miskin. Oh, wow. Ya. Kasihan juga ya. Nah, jadi doa yang 6 abad ini, Waduh, Sudah mendarah daging. iya, mendarah daging, dan mereka juga nungguin Shekinah, kehadiran Allah di kemah, itu kan juga absen. Udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Ya. Nah, jadi mereka betul-betul miskin. Wow. Jadi di situ memang Rabbi Jonathan Sacks tidak bicara sedetail saya. Tetapi ketika dia bicara mengenai pembuangan di Babel dan orang Israel menjadi miskin, di situ saya menjadi bergetar. Wow. Dan sejak saat itu saya ngefans sama Rabbi Jonathan Sacks yang walaupun dia seorang Yahudi rabbinik, tetapi ternyata dia punya pemikiran mengenai perjanjian baru yang nggak pernah dipikirkan oleh orang Kristen. Wow. Nah, dari Iya, iya, situ saya berpikir, nah itu awal-awal saya belajar. Iya. Dari situ saya berpikir, maka orang Kristen harus banyak belajar tentang sejarah dan antropologi budaya. Setuju. Bahwa ternyata pembicaraan Yesus bukan sekedar sederhana, berbahagialah orang miskin, aku adalah pemberi berkat, that's it. No. Iya, iya. Ternyata ceritanya, sejarahnya itu sangat panjang sekali. Wow. Nah, kalau kita baca ucapan Tuhan Yesus, kalimat pertama yang keluar di mulutnya sebagai Allah yang inkarnasi. Wow. Jadi kalau saya ditanya, kapan Tuhan Yesusmu mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang menjawab doa? Iya. Saya bilang, Matius pasal 5. Yang khotbah di bukit itu. Khotbah di bukit. Iya. Yang dimana Yesus menempatkan dirinya sebagai Allah yang menjawab doa. Hei orang Israel, kamu 6 abad berteriak kami orang miskin, aku orang miskin Tuhan. Hineni heani mimaas. Terus kemudian Tuhan Yesus sebagai Allah yang menjawab doa. Hei kamu orang miskin, kamu adalah yang empunya kerajaan Allah. Wow. Bayangin kalau kita saat itu orang Yahudi mendengar itu. Lain pasti rasanya ya Bu ya. Rasanya pasti lain. Iya benar. Pasti akan nangis. Nah, keindahan semacam ini itu hanya bisa dipahami ketika kita tahu antropologi budaya Semitik. Wow, keren. Nice. Wow. Jadi itu bukan sekedar Karena biasanya kita diajarkan juga bahwa miskin di hadapan Allah itu karena kita harus merasa miskin untuk mencari Tuhan itu. itu betul. Secara roh. Itu di betul. satu sisi benar, tapi Membutuhkan sisi Tuhan. antropologinya nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat. Keindahan Sisi yang sejarahnya tadi itu nggak ya. dapat. Iya, dan itu jauh lebih dalam banget. Iya.
Iya. Tapi Bu, ini yang saya pikirkan sekarang. Kan kekristenan dengan Yudaisme itu sangat bukan 11-12 tapi saling ini ya, mengikut gitu ya. Orang Kristen banyak belajar dari Yudaisme. Sebatas mana supaya kita nggak kebablas karena orang Yahudi, Yudaisme tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Ya. Sebenarnya orang Yahudi zamannya Tuhan Yesus dan orang Yahudi zamannya hari ini sama. Ada sebagian yang percaya Yesus, ada sebagian yang tidak percaya. Salah satunya Nikodemus. Ya, salah satunya Nikodemus, Yusuf Arimatea, dan 12 murid Yesus, semuanya 70 murid Yesus, semuanya orang-orang Yahudi. Betul. Nah, hari ini juga begitu. Ya, teman-teman saya yang di Israel Bible Center, orang-orang Yahudi, mereka walaupun tidak mengatakan kami mesianik, tapi mereka orang believer. Mereka lebih suka disebut tetap Jewish tapi believer. I see. Tidak harus dikasih label mesianik. Nah, ada juga yang tetap setia kepada tradisinya. Nah, seperti Profesor Isaac Mosesen yang saya menulis buku, itu dia seorang Yahudi rabbinik yang ortodoks. Yang belum menerima Yesus sebagai Mesias. Dan buat saya kalau Keyahudian itu seperti ibu kita, walaupun bagaimanapun Yesus itu lahir sebagai orang Yahudi. Dan orang Kristen juga harus paham mengenai Torah. Nah, dan juga kata-kata Yesus yang berkaitan erat dengan masyarakat budaya Yahudi kala itu, maka orang Kristen harus paham Yahudi, dan tentu saja kekristenan lahir dari Keyahudian. Nah, makanya Yahudi itu ibu kita kalau saya bicara. I see. Yahudi itu ibu kita, kemudian Katolik dan Ortodoks itu saudara tua kita. Katolik dan Ortodoks Nah, kita semua bisa sebenarnya dirangkul bersama-sama di dalam satu rangkulan, yaitu percaya Torah. Karena masing-masing dari kita itu mengagungkan Torah. Ya, memang ada perbedaan antara orang Yahudi dengan Kristen. Tetapi ketika kita sama-sama belajar mengenai Torah, nanti kapan-kapan mereka akan memahami. Beberapa teman-teman saya misalnya bahkan Rabbi Yaakov Baruk yang dari Minahasa itu sering guyonan sama saya. Apa sih bedamu sama aku? Gitu. Kamu kan nungguin Mesias yang datang kedua kan? Aku datang yang pertama. Aku nungguin Mesias datang pertama kali. Terus nanti kalau Mesias itu benar datang di zaman kita nih, gitu. Terus nanti kita tanya ya, namamu Yehoshua bukan? Jadi sebenarnya kita sama-sama nungguin Mesias yang datang. Dia yang pertama, kita yang kedua. Dari situ kita bisa bicara bersama-sama kok. I see. Apakah berarti karena orang Yahudi sudah lebih dalam tanda kutip, karena kan dia Yudaismenya itu sudah dari berabad-abad kan, dari generasi ke generasi. Sedangkan kita yang termasuk orang-orang dari luar atau kafir atau jental sini, karena kita belum tahu, makanya dikenalkan lebih mudah melalui Yesus. Apakah seperti itu? Sebenarnya kita bisa bercerita tentang Yesus dari mana saja, dari Torah pun demikian, karena toh sebagian orang Yahudi juga ada yang percaya Yesus, ada yang kekeh enggak, gitu kan. Nah, itu soal pilihan. Zamannya Tuhan Yesus pun lihat Allah yang inkarnasi sendiri pun bisa nggak percaya kok. Apalagi saya yang bicara, gitu kan. Nah, tapi ketika dia memberikan hatinya untuk menerima penebusan itu dengan jalan yang sangat simpel, hanya percaya. Tapi itu untuk percaya kan bisa menjadi sulit sekali. Nah, makanya di sini saya suka bicara dalam konteks yang apa sih bedamu dengan aku? Nggak beda kok. Kita sama-sama percaya Torah, maka saya lebih banyak bicara tentang Torah, karena di Torah pun bicara mengenai penebusan dosa, bahkan itu sejak kitab Kejadian. I see. Nah Bu, saya mau bertanya juga, karena banyak sekali kalau kita lihat sekarang gereja-gereja ini yang belum mengerti Alkitab secara konteks aslinya, digali dalam bahasa aslinya begitu ya Bu. Secara budaya juga seperti yang Bu Rita bilang kan banyak dipengaruhi oleh
Injil yang dari barat Iya. gitu. Misalkan, ini yang saya tahu ya Bu ya, ketika pendeta-pendeta di gereja berkhotbah tentang wanita Samaria, Yes. itu saya dengar banyak sekali judgement bahwa wanita Samaria ini bukan wanita baik-baik, dia udah menikah 5 kali, kawin cerai gitu kan. Bahkan yang keenam itu bukan suaminya gitu kan. Jadi menghakimi bahwa wanita ini bukan wanita baik-baik. Padahal saya pun pernah belajar bahwa sebenarnya dia ini adalah wanita yang malang gitu kan ya. Nah tapi kalau saya sendirian yang menyuarakan kok ya capek juga ya kalau harus mengoreksi setiap pendeta yang berkhotbah Konteksnya salah apa? itu bagaimana Secara Bu? eksegesis bagaimana? Oke, tafsir itu boleh berbeda, namanya juga tafsir. Dan orang Yahudi itu punya pemahaman 70 wajah Torah. Bahwa isi kitab 70 itu bisa wajah Torah. Wow. bisa dibaca dalam berbagai tafsir, bahkan memiliki 70 wajah. Wow. Nah itu ketika orang bertafsir seperti itu ya nggak apa-apa itu tafsir. Tetapi bagaimana kalau suatu tafsir yang didasarkan dengan antropologi budaya Semitik? Alright. Apa yang terjadi pada perempuan itu? Perempuan Semit yang nggak punya anak itu disebut akara. 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 Seperti kata bahasa Indonesia akar. Akara itu tercabut dari akar. Jadi perempuan kalau nggak punya anak tercabut dari akar. Dan itu merupakan hal yang sangat memalukan. Zaman itu ya? Zaman itu. Maka seorang suami, kamu nggak bisa ngasih aku anak. Udah, aku ceraiin aja. Oh memang bisa gitu ya? Bisa. Nah, bayangkan itu terjadi 5 kali. Ya, jadi ini bukan berarti dia perempuan asusila, belum tentu, ya kan? Nah, satu lagi laki-laki yang sedang bersamanya bukan suaminya. Nah, kita langsung mikir, wah 7-Eleven nih, kumpul-kumpul, kan gitu. Tapi coba kita berpikir, jangan-jangan laki-laki yang sedang bersamanya itu adalah bapaknya. Atau adiknya yang cacat, Ah, atau orang malang yang dia ambil, yang dia rawat, karena iya. disabilitas atau macam-macam, sehingga dia harus merawat itu di rumahnya. Nah, ketika dia mengambil air pada siang hari, kenapa kok siang kan panas? Oh, dia malu sama Dia sama menghindari tetangganya, gosip tetangga, ya. menghindari gosip. Ya. Mungkin dia biasanya ngambil air tiap pagi, tapi hari itu oleh rencana Tuhan supaya dia bertemu dengan Yesus, kan sepi, maka bisa Interaksi. Ngomong Oh. berdua. ngomong berduaan. Kalau enggak kan rame. Iya, iya. Nah. Ketika ngomong berduaan, sehingga ketika Yesus berkata, ambilkan aku air. Terus kemudian perempuan itu kan langsung judgmental. Kamu kan orang Yahudi, emang boleh ngomong sama aku? Nah itu kan juga dari kesombongan orang Yahudi sendiri yang sangat merendahkan orang Samaria. Samaria, betul. Dan harus kita lihat bahwa Samaria itu bahasa Ibraninya itu Shomrim. Somrin. Shomrim itu artinya penjaga. Maksudnya penjaga apa? Penjaga Torah. Makanya perempuan ini sangat mengerti Torah. Apakah engkau adalah nabi yang dijanjikan itu? Berarti dia kan mengerti Torah. Iya. Dan ketika Iya. dia memaklumatkan siapa yang ditemuinya, aku bertemu dengan nabi yang Oh, dijanjikan dan orang di Torah. percaya. Dan orang percaya. Iya, iya, Dan ketika dia memanggil orang-orang sekampungnya itu Iya, untuk iya. datang kepada Yesus, kalau dia nggak punya reputasi baik, Nggak mungkin mau lah nggak orang mungkin kampungnya. mau untuk datang Kamu kepada siapa Yesus. gitu, Kamu iya, Dan iya. siapa? kalau misalnya dia seperti yang dituduhkan kan, kalau dia bukan wanita baik-baik, siapa yang mau dengerin dia? Satu lagi, kenapa perempuan? Ah, Kenapa harus Yesus? Kenapa harus perempuan? Nah, Nah, perempuan itu adalah lambang dari female secara korporat sebagai jemaatnya Yesus yang adalah mempelai perempuan Kristus. Dan kenapa kok ada di Sumur Yakub? iya, iya, iya. Itu adalah tempat yang sama yang dimana dahulu Yosua itu kan bahasa Ibrani-nya Yehosua. Yosua yang menggantikan Musa itu mengadakan perjanjian Yosua di situ untuk setia kepada Allah Israel. Dan di sini dengan nama yang sama, Yosua yang sama, Yehosua bertemu dengan orang Samaria, perempuan, dan itu sebagai lambang dari jemaat Allah yang adalah mempelai perempuan Allah. Wow. Maka
ngambilnya perempuan. Apalagi Alkitab itu kan selalu ditulis ya, kalau kita melihat semuanya itu budayanya itu budaya patriarki. Iya. Betul. Dan di sini Yesus mengangkat perempuan. Yang artinya justru di sini Yesus mengangkat derajat perempuan. Dan Amin. di Alkitab ketika walaupun ditulis dalam budaya patriarki, ketika menyebut nama perempuan, itu pasti perempuan itu punya dampak. Entah Iya. itu dia itu adalah Sarah, even Hagar. Itu semua adalah orang-orang penting. Setiap perempuan yang disebut namanya di Alkitab itu adalah orang-orang Berarti kita dapat simpulkan setiap kejadian, setiap orang, setiap waktu, setiap barang yang diambil, itu ada maknanya ya? Setiap kata nggak ada yang a waste. Wow. Karena orang Yahudi bukan cuma baca kata, tetapi gugusan huruf. Huruf. Gugusan huruf. Nah, seperti misalnya, kenapa dia disebut nama manusia pertama itu Adam? Nah, itu Kenapa dia. Adam? Nah, ini kan ada filsafat hurufnya. Silakan, Bu. Nah, filsafat huruf itu meneliti gugusan huruf. Nah, untuk meneliti filsafat huruf ini kalau Anda belajar aksara Mandarin, Ya. itu Anda akan connect. Ya. Kadang-kadang orang dalam aksara Mandarin itu bisa dipecah-pecah. Benar. Misalnya Ya, kata betul. I, Betul. I cinta. Iya. Ya. Kan I cinta itu awal mahkotanya itu ada Iya, Chao. ada titiknya Chao itu tiga. kan ini rumput. Rumput itu artinya hidup. Kemudian ada Chia. Chia itu apa? Rumah. Rumah. Kemudian ada hati. Yo. Iya. Yo itu pangyo. Oh iya benar. Teman atau ren ya. Ada berteman tapi satu rumah bukan sibling. Oh. Dia hidup bersama. Cinta. Nah, ini cian-ciannya Wow. kan, Bu. Iya. Ini tulisan sederhananya. Iya. Kalau yang zaman dulu ada sin hati, Iya, Bu. ada singnya ya. Ada ya, sorry, ada singnya. Ibu Ah, ini ya. ternyata fasih bukan cuma di Ada grup singnya. Mandarin juga. Iya. Nah, sama juga Keren. kata sabar. Sabar itu kan ada sing, Bener, kemudian iya. ada tau. Tau itu pisau. Jadi sabar itu apa sih? Kamu Hati mau marah, ditusuk tapi pisau. hatimu teriris dengan pisau. Oke. Filsafat huruf. Demikian juga bahasa Ibrani. Adam. Balik lagi. Adam itu dari huruf alef. Alef itu lambang Elohim, aluf, alef, Elohim. Kemudian dam. Dam itu artinya darah. Jadi makhluk berdarah yang memiliki image Elohim hanya Adam, bukan singa, bukan gajah, bukan Ya. ular. Wah, kalau punya anak laki-laki kasih nama Adam ini mesti. Ya. Nah, dari situ. Nah, keren. jadi saya ingin orang mencintai the beauty of the text. That's right. Nah, Iya. makanya saya harus pakai kerudung untuk memperkenalkan Yesus yang timur. Dan saya bukan hanya mengajarkan dari gugusan huruf, tapi saya ajak orang bernyanyi. Oh. Ya, bernyanyi dalam bahasa Ibrani. Nah, saya kolaborasi dengan adik saya Rina. Dia musisi, Nice. dia suka ngarang lagu. Dan pertamanya itu dia maksa aku, bikinin dong lirik Ibraninya. Yang bener aja. Terus akhirnya saya bikin. Nah, terus jadi keterusan. Oh, jadi ada baiknya ya untuk orang-orang Indonesia memahami indahnya Alkitab dari lagu-lagu yang dengan Wow, lirik-lirik keren. Ibrani. Ya, berarti yang bernada orang bilang C minor apa itu? Tidak harus. Timur Tengah. Tidak harus. Ya, tidak harus itu. Tidak harus. Yang penting ada lirik Ibrani. Ibraninya. Misalnya Supaya apa, orang- Bu? Lagu apa? Ada lagu Haleluya, 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 Avde Adonai. Nah itu saya, Wow. adik saya menciptakan lagunya, saya menuliskan liriknya, jadi supaya orang Nice. bisa memahami. Jadi saya ingin orang memahami Alkitab dari teks juga dari lagu. Keren. Wow, dalam banget. Kita masuk ini, Bu. Ada beberapa pertanyaan. Ada orang-orang yang ingin bertanya melalui sosial media ya. Kita akan bacakan. Nanti kita akan, mungkin setelah itu kita akan kupas beberapa hal dari buku Ibu ya. Nomor 1. Kenapa Tuhan di dalam Perjanjian Lama seakan-akan terlihat kejam karena menghabisi bangsa lain di luar Israel? Oke. Ini tentunya konteksnya dalam Perjanjian Lama ya. Silakan, Bu. Sebenarnya di dalam Perjanjian Lama itu ada kata-kata erek apayim, Allah yang panjang sabar. Nah, jadi ada juga yang disebut dengan Allah yang hesed. Hesed itu yang kita sebut dengan Allah yang kasih setia. Hesed. Atau loving kindness bahasa Inggrisnya. Nah, kata hesed itu
adalah kata yang sangat dalam, bukan cuma loving tapi ada kindness. Iya. Makanya kata ini nggak bisa diartikan dengan satu kata bahasa Inggris, Iya. maka harus dua kata, Makanya harus loving dua. kindness, Loving atau kindness. bahasa Indonesianya kasih setia. Allah itu kasih, dan sebenarnya ketika Adam berdosa, Allah itu manggil Adam, Adam di mana kamu? Iya. Nah itu kan bukan soal tanya di mana kamu, untuk tahu di mana kamu tentu saja Allah mah tahu. Yes. Dia lagi sembunyi. Iya. Itu tangisan Allah. Jeritan hati Tuhan. Jeritan hati Tuhan. Ya. Kamu kok nggak ada? Kamu kok jauh dari aku? Karena kamu berdosa, kamu nggak bisa lagi dengan aku. Ketemu aku. Nggak bisa ketemu aku. Dan nggak ada kata kutuk kepada Adam. Iya. Nah, kemudian ada banyak sekali Tuhan mengampuni dosa. Ketika Musa melihat bangsanya itu lagi nyembah lembu emas, ya, kan Tuhan marah. Betul. Aku mau habisin bangsamu itu. Mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Baiklah, aku menghabisinya dan aku mulai Dari kamu. dari kamu saja. Tapi Musa bilang, engkau kan panjang sabar. Iya. Gimana Tuhan? Kalau mereka semua mati, kita kan nanti dikatain sama orang-orang Mesir. Betul. Udah jauh-jauh dibawa pergi dari Mesir untuk dibunuh di padang gurun ini. Nanti apa kata mereka? Lebih baik aku aja mati. Nah, kemudian apa? Menyesallah engkau Tuhan, dan Tuhan menyesal. Ya. Dan artinya memang Tuhan panjang sabar. Dan kata panjang sabar, nah ini bedanya. Orang kalau mendengar saya mengajar filsafat Ibrani, itu pikirannya kayak ngomong yang bulat, dengan bahasa tinggi, yang sulit. Filsafat itu justru dapat mengkomunikasikan dengan hal-hal yang sederhana. Inilah filsafat Ibrani, bedanya. Jadi Allah yang panjang sabar, ya, itu erek apayim. Erek itu panjang, apayim itu hidung. Ya. Nah, orang Ibrani kalau bicara marah itu af. Af itu hidung. Af. Hidung. Jadi kalau kita marah itu kan nafasnya tersengal-sengal. Betul. Marah sama Naik dia. hitam. Nah, ya, dia kan tersengal-sengal. Jadi itu menghidung. Tapi kalau seorang ibu bayangin sayang sama anaknya, mecahin vas yang antik, yang harganya tak ternilai, tiba-tiba dipecahin anaknya. Dia sayang sama anaknya, vas mahal oke, antik oke. Tapi aku sayang anakku, maka dia hanya Ngelus dada. ngelus dada. Erek apaim, narik nafas panjang. Jadi dia tidak tersengar-sengar dengan hidungnya. Itulah Tuhan. Dan itu dituliskan di Perjanjian Lama. Dan memang ada beberapa hal yang memang orang Israel itu harus dididik, harus didisiplin. Ya. Nah, kadang disiplin harus menggunakan tongkat, dan maka ada kematian. Dan kalau disiplin ini di Perjanjian Lama ada, sebenarnya di Perjanjian Baru juga ada dong. Ya. Ananias dan Ananias dan Safira. Safira. Iya, Ya. betul. Jadi terhadap suatu kekudusan Tuhan bisa sangat saklek, sangat strict, main-main, nggak ya. main-main. Tapi kasihnya sama. Ya, ada Di Perjanjian orang yang Lama. bertanya tadi tentang Musa itu. Apakah berarti Tuhan itu yang diatur oleh Musa? Nah, ini namanya, ini hebatnya. Jadi karena Musa itu tahu, Tuhan kan engkau sayang aku, ya. Engkau kan maksahen beinai. Katanya engkau maksahen, engkau mendapatkan kasih karunia. Aku mendapatkan kasih karunia di matamu. Kenapa engkau tidak melakukan itu? Yeah. Aku aja yang mati. Dan di situ kan Tuhan kayak punya perasaan. Jadi Tuhan itu punya perasaan. Tuhan bukan seonggok batu. Dia maha kuasa, tapi dia punya perasaan. Iya. Nah, perasaan inilah yang coba dibujuk oleh Musa. Yang artinya kita pun juga bisa membujuk Tuhan. Tuhan kasihanilah aku. Nah, yang sering dijadikan doa Ya. dari kita itu, Tuhan kasihanilah kami. Nice, very nice. Ya, ya, ya. Ada orang yang berkata kalau kita sama Tuhan itu jangan seenak sendiri, maksudnya dalam arti kita yang berusaha merubah Tuhan. Iya, makanya kita juga perlu disiplin seperti Betul. kita seperti Israel didisiplinkan oleh Tuhan. I see. Dalam hal tertentu kita bisa minta
Tuhan untuk bersabar pada kita. Tapi ada satu hal yang tertentu Tuhan bisa bicara tidak untuk mendisiplin Ya, kita. maksud saya gini, kan zaman sekarang ini kan ada gereja ini kan banyak sekali denominasinya. Yes. Ada yang berkata Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, full of grace gitu. Ada yang bilang grace itu hyper grace lah. Hyper grace. Iya kan? Grace itu sudah hyper. Oh, oke. Tambah hyper lagi. Jadi dengar ya, ini bukan saya yang ngomong, tapi Bu Rita Wahyu. Grace itu sudah hyper gitu ya. Jadi, Ditambahi hyper lagi. iya, berarti hyper grace. Apa berarti. sih artinya kasih karunia? Ya, Ya, grace itu apa sih? Yang memberi, undeserved, ya. yang memberi nggak berkewajiban, yang menerima nggak punya hak, Nggak tapi layak diberi. Mm-mm. Terus kita masih pengen hyper lebih dari ini, enak bangetan deh. Tapi sebutan hyper grace itu kan tidak diklaim oleh orang-orang penganut grace itu sendiri. Ya, ya. Tapi orang-orang yang melihat bahwa orang-orang ini kebablasan. Nah, gimana, Ya, Bu? nah, apapun yang kebablasan itu memang nggak baik. Makanya kita perlu belajar Alkitab secara mendalam. Jadi mesti tahu Makanya kalau- boundary-nya ya, batasnya. boundary-nya. Ketika ada istilah-istilah baru, ada ajaran-ajaran baru, kita nggak usah kagetan. Kita Nggak usah kaget. dengan kita dengan hikmat. Ya. Apa plus minusnya? Nah, apa plusnya? Ya, mungkin untuk petobat baru bolehlah kata-kata itu. Tapi untuk yang sudah lama Kristen, apa perlu untuk mengikuti hal itu? Kita tahu Tuhan itu kasih kan? I see. Nah, jadi kalau tadi ada orang berdoa itu apakah boleh kemudian kita memelas kepada Tuhan? Karena tadi itu yang tadi saya sampaikan, kasihanilah aku Tuhan kalau itu. kamu berdoa sama Tuhan, bukan kamu yang ngatur Tuhan, hatimu yang harus berubah kepada Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain, di gereja lain berkata bahwa kita boleh kok memelas kepada Tuhan, kita ini anak. Ya, Gitu. yes. Ibu paham Nah, ya maksudnya? Ya, doa itu memang bisa juga dalam artian mengemis. Doa Oh, juga doa itu bisa bisa diartikan dalam mengemis. artian bisa, Ya. tapi bukan berarti hanya mengemis. Oke. Nah, makanya saya sering untuk bicara mengenai hal ini untuk kita yang sudah lama Kristen, yang sudah ingin dewasa dan Betul. sudah merasa dewasa. Iya. Kalau engkau merasa dewasa, baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan kekurangan aku. aku. Coba baca dalam bahasa Inggrisnya. I shall not want. The I Lord is shall my not shepherd. want. Yeah. Kalau itu diartikan secara bahasa Indonesia bebas apa? Aku tidak Aku membutuhkan- tak perlu ingin. Ya, tak membutuhkan Aku nggak perlu apa-apa. ingin. Kenapa Kak perlu ingin? Tidak perlu apa-apa maksudnya. Karena Tuhan gembalaku. Dan bahasa Ibraninya Adonai Roy, lo eksar. Aku tidak akan berkekurangan. Aku tidak akan menginginkan sesuatu. Karena kalau Tuhan Ya. itu menjadi gembala kita, sebenarnya Tuhan itu yang melayani kita. Wow. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, Tuhan yang melayani kita dan itu dicewantahkan secara harfiah oleh Yesus sebelum dia memulai masa sengsaranya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Membasuh kaki murid-muridnya. murid-muridnya. Wow. Dan ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia harus menekukkan lututnya Iya, heeh. untuk membasuh kaki muridnya. Nah, kata lutut dalam bahasa Ibrani, makanya ini Yesus perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Tetapi kita harus ingat, yang nulis bahasa Yunani ini Yohanes. Yohanes orang mana? Orang Yahudi. Yahudi. Maka dia berpikir secara Yahudi Betul. Dalam penulisan dalam penulisan ini, Grikanya, ya. walaupun dia menulis dalam bahasa Yunani. Makanya sastra perjanjian baru itu bukan sastra Helenistik, tetapi sastra Judeo-Grik. Oh. Judeo-Yahudi, Greeknya Nice. Yunani. Very nice. Jadi bahasanya bahasa Yunani betul, tapi pemikirannya Masih Yahudi. pemikiran Yahudi. pemikiran Yahudi. Makanya Judeo-Grik. Dan ketika Yesus menekukkan lututnya, itu adalah arti harfiah dari berkat itu. Kata berkat, ya berkat itu kan serapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab mirip dengan bahasa Ibrani. Ya, Ya, banyak kemiripan juga ya memang. Karena satu rumpun atau sister language. Nah, kata berkat bahasa Ibraninya barak. Barak. Dan itu lekat dengan artinya dengan lutut, berek. Lutut itu berek. Berkat, barak. Jadi jika seseorang memberkati, memberikan berkat itu bukan cuma memberikan uangnya atau apanya. Dia sedang menekukkan lututnya. Makanya kalau ada barahi et nafshi,
bless the Lord of my soul. Iya. Itu kan bless the Lord of my soul. Artinya kok mungkinkah kita memberkati Tuhan? Nggak mungkin dong. Nggak Tuhan mungkin sudah kan? lebih dari Harusnya kecukupan. kalau kita berpikir harusnya yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Iya. Tapi yang lebih rendah memberkati yang lebih tinggi mungkin nggak kalau dalam artian tekuk lutut? Mungkin. Tekuk lutut? Mungkin. Jadi ketika kita bless the Lord, aku sedang melututimu Tuhan. Bersujud maksudnya. Bersujud padamu Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan berkatnya kepada manusia, itu seperti Allah inkarnasi Yesus Kristus. Menekukkan lututnya, membasuh kaki murid-muridnya, maka di situ ada hubungannya dengan Mazmur pasal 23. Kalau Tuhan saja mau menekukkan lututnya, kita masih minta yang remeh-temeh. Tuhan, Iya, iya. Tuhan, jatuh tempo nih utang. Iya. Kontrakan habis. Neridil bahasa Jawanya. Ya mintanya neridil. Iya. Apa perlu? Tapi bagi ibu nggak perlu, tapi bagi mereka kan perlu. Ya. Bagi orang-orang yang Makanya kita kan Tergantung level iman orangnya makanya sampai mana. di Mazmur pasal 23 itu adalah ketika Mazmur itu ditulis di dalam level titik kerohanian Daud yang tertinggi. Iya. Oh. Oke. Jadi iman orang itu Oh. bertumbuh. Perjalanan, iya. Tetapi pada saat yang tertinggi dia bisa berkata, I shall kalau not Tuhan adalah gembalaku, I shall not want. Dia sudah menekukkan lututku. Amin. Dan itu diperagakan secara harfiah oleh Yesus Kristus sebelum dia mengalami iya. sengsaranya. Nah, kalau kita tidak memiliki pandangan secara antropologi budaya Semitik seperti ini, Iya. Nggak dapat. ya indahnya nggak dapet. Ya, nggak salah sih. Oh ya, Yesus adalah merendahkan dirinya untuk membasuh murid-muridnya. Tapi kita nggak dapat bahwa barak. Wow. Memberkati itu menekukkan lutut. Jadi Tuhan yang melayani Ya. kita. Ya, ini kami merasa seakan-akan khotbahnya banyak salah. Koreksi ya, habis ini. Iya, berarti kita semua lagi belajar ya. Jadi sama kayak hamba Tuhan. Siapa apa kamu hamba Tuhan? Melayani Tuhan. Melayani gimana? Tuhan menekukkan lututnya untukmu. Jadi pelayanan yang gimana yang kok bangga-banggakan itu? Tuhan menekukkan lututnya untuk kita. Iya, wow. Ya, ini tadi nyambung juga. Kenapa kok di Perjanjian Lama juga hakim-hakim, raja-raja itu dengan gampang kemudian menghabisi bangsa-bangsa lain gitu loh. Nah, Itu kan brutal banget. satu konteks tertentu, ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Kanaan itu dipenuhi dengan orang-orang yang ungodly, ya, yang dimana kalau mereka itu berhubungan dengan orang-orang Israel ini, bahkan nanti kalau sampai kawin campur, itu nanti akan mengendorkan keimanan mereka. Maka untuk konteks perang suci kala itu memang diharuskan pada saat itu. Tapi konteks ini nggak bisa diterapkan kepada semua hal, maka kita harus melihat itu kontekstual sekali. Pada saat itu Pada karena saat mau itu. masuk tanah perjanjian. Yes, ya. Karena bangsa-bangsa yang sedang tinggal di sana Kalau tuh enggak, melambangkan dosa gitu ya Bu ya. Kalau enggak nanti terjadi seperti yang ditulis di dalam Kejadian pasal 6, terjadi suatu kawin campur, orang semuanya menjadi dursila, melawan Tuhan, hanya Nuh saja, maka Tuhan harus Air bah. memberikan air bah untuk Ya. supaya mereka mati. Keren. Di Alkitab kan nanti banyak, ini dalam pemikiran saya ada banyak, cuma saya harus menyelesaikan ini sekarang ya. Istilahnya gini, apalagi tadi kan dikatakan di Alkitab itu juga dikatakan Tuhan melarang kita untuk membunuh. Yes. Padahal Tuhan memerintahkan untuk membunuh. Ya. Nah, bagaimana menjelaskan? Kontekstual. Kontekstual ya. Iya. Oke. Sekarang nomor 3. Apakah liturgi dalam gereja itu lebih penting dari hadirat Tuhan? Terkadang banyak liturgi gereja membatasi jemaat untuk merasakan atmosfer Tuhan. Nah, atmosfer Tuhan itu juga kontekstual. Tergantung musiknya enak apa enggak. Sound systemnya enak apa enggak. Oh. Untuk konteks hari ini loh ya. Oh iya iya. Oke. Nah, jadi ini suatu pertanyaan yang sangat kontekstual yang saya nggak perlu jawab. Dan kita tahu
kehadiran Tuhan tentu saja lebih penting daripada liturgi itu sendiri. Iya, Betul. betul. Tapi liturgi diperlukan kadang-kadang Ya. untuk menata supaya ya. 1,5 jam sampai 2 jam Ibadahnya, selesai. ya. Apalagi ada gereja sampai 5 kali ibadah. Ya. Nanti pas pulang masuknya Harus kacau. ada manajemen yang Ya, benar. betul, dalam konteks itu ya. Ya. Oke, nomor 4, bagaimana menurut Ibu dalam penafsiran Alkitab tanpa melihat konteksnya, seperti pencomotan ayat. Seperti kadang ada orang bucin pakai ayat Filipi 1 ayat 3, sedangkan konteksnya bukan tentang percintaan. Nah, I rejoice every time I think of you. Itu ya. 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 Jadi kadang-kadang ada orang yang suka ayat emas. Nah, dan ayat emas bagi saya itu seperti painkiller. Ayat sama killer. Jadi Mantap. kalau kita membaca ayat kita harus tahu konteksnya. Jadi jangan pendeta juga comot ayat terus geladrah ngomong macam-macam. Jadi ayat emas itu hanya seperti painkiller. Tapi marilah kita mengajar jemaat itu untuk mengerti konteks suatu ayat, apalagi latar belakangnya, dan untuk mendewasakan pendengar. Oh, oke. Jadi ayat emas, tapi tergantung juga Bu ya, karena untuk misalnya melatih anak-anak juga. Ya, jadi konteks untuk sekolah minggu ada ayat emas untuk dihafalkan, untuk mencintai Alkitab. Makanya kita harus tahu kontekstual ada di mana, level apa kita bicara dengan siapa. Nah, kalau misalnya ada jemaat yang baru percaya Yesus, maka konteks ayat emas masih bisa. I see. Tapi untuk jemaat yang sudah lama, jangan dikasih ayat emas terus. Nanti dia Nggak jadi bertumbuh TK, ya. nggak bertumbuh. Nanti jadi baby Christian terus selamanya. I see. Oke, jadi tergantung nih Ya. konteksnya ya. Itu pun berarti sudah konteks kan? Ya. Iya. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Nah, berikutnya, mana lebih penting dari memuaskan hati jemaat atau memuaskan hati Tuhan? Tentu saja dia tahu jawabannya. Ya, banyak kita lihat pengajar hanya untuk memenuhi ego manusia ketimbang memenuhi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Tentu saja dia sudah tahu jawabannya. Mungkin saya pertajam pertanyaannya Oke. gini ya Bu. Kadang itu ada hamba-hamba Tuhan ketika mau menyampaikan khotbah, mereka harus melihat kebutuhan jemaat. Yes. Apa yang jemaat butuhkan. Nah, tapi sedangkan mungkin kalau mau nurut sama Tuhan, nggak menjawab kebutuhan itu. Jadi itu mana yang diprioritaskan? Dan Apakah yang memang banyak yang hanya mengkhotbahkan motivasi angin surga. Motivasi angin surga. Definisinya apa sih Bu? Motivasi angin surga Ya, Bu? kalau misalnya usahamu akan berhasil, Oh, Tuhan iya. akan memenuhi engkau dengan kekayaannya. Nah, kan ada ayatnya di Filipi pasal 4, ya kan? Tetapi oke, itu sometimes oke. Tapi kadang-kadang mereka juga diajar untuk memahami suatu konteks dan memahami suatu derita. Kenapa kok kadang-kadang semua orang itu nggak ada yang sempurna tanpa derita. Ada deritanya orang kaya, ada deritanya Betul. orang miskin. Dan semuanya ada derita. Ada deritanya orang baik. Dan contoh yang paling jelas itu Ayub kan. Yes. Apa dosanya Ayub? Tapi kenapa dia harus mengalami hal seperti itu? Dan kisah mengenai Ayub itu menjadi satu cerminan bagi kita, bahwa kita pun juga akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kenapa harus ada derita? Nah, ini kan harus kita bicara mengenai sejarah dari awalnya. Ketika Adam itu berdosa. Nah, Adam, kenapa namanya Adam? Karena dia diciptakan dari Adamah. Apa itu Adamah? Tanah. Nah, dan ketika Adam berdosa, sebelumnya dikasih warning. Jangan kau makan buah ini, kalau kamu pada hari engkau memakannya, pasti kamu mati. Nah, berarti ini kematian untuk Adam. Tapi Tuhan tidak ingin Adam mati, ya kan? Nah, ini seperti ketika Adam berdosa itu seperti Tuhan marah. Tapi Tuhan nggak mau marah kepada orang yang sangat dicintainya ini. Iya. Dia nggak mau mukul Adamnya, tapi dia mukul Adamah. Iya, terkutuklah tanahnya yang tanah dikutuk. oleh karena Tanahnya kamu. yang dikutuk. Iya, Bukan Adamnya. Bukan bukan Adamnya. Adam. Tapi kita harus ingat bahwa Adam dalam Kejadian 2 ayat 7, ya, bahwa Adam itu diciptakan dari debu tanah. Betul. Vayitzer Elohim et ha-Adam, ya, dari debu tanah. Nah, dari debu tanah itu baru dia menghembusi
dengan nafas hidup nishmat hayim. Ya. Nah, berarti di sini ada dua unsur dalam diri Adam. Ada unsur ragawi yang dari tanah, ada unsur rohani hembusan dari nafas Allah itu sendiri, yaitu rohnya. Berarti ada dua unsur. Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang marah dengan istrinya karena ngomel mulu. Kalau ditampar nanti kena KDRT. Maka si laki-laki ini, si suami mukul tembok. Oh. Itu ilustrasi ya, untuk supaya kita memahami. Ya, kami Jadi para seperti- suami tidak pernah seperti itu. Oke, ya. Seperti saya bilang seperti. Ya pernah lah Bu. Ya, dia mukul gitu kan, gitu. Pernah jengkel. Seperti kita lihat perasaan Tuhan juga demikian. Kok kamu berdosa? Oh. Terkutuklah tanah. Aruraha Adamah. Terkutuklah tanah. Tapi dalam diri Adam ada unsur tanah. Ya. Afar min Adamah. Debu yang dari tanah. Maka Adam yang seharusnya nggak perlu sakit. Benar. Adam yang seharusnya nggak perlu menua. Tapi dia menua sakit mati. Ya. Adam 930 tahun. Iya. Wow. Metushalah 1000. 969. Terus kemudian Nuh 950 tahun. Abraham 175, makin pendek. Makin Iya. pendek. Kenapa kok makin pendek? Musa 120, bahkan Daud 70 tahun. Kenapa makin pendek? Pendek lama-lama menderita. Nah, ini bisa kita lihat bahwa memang Adam diciptakan dengan unsur yang sangat sempurna sehingga dia bisa berumur panjang, tetapi keturunannya ini kan makin menurun. Iya. Bahkan sampai hari ini Musa aja mengatakan umur kami 70 tahun, 80 itu kalau kuat. Iya. Setelahnya hanya Penderitaan. Wow. Nah, dari situ itulah unsur tanah di tubuh kita yang dikutuk oleh Tuhan sejak Kejadian 3 ayat Iya. 17. Nah, dan itu kutukan itu nggak pernah dicabut. Kenapa kutukan ini nggak pernah dicabut? Karena dari sinilah Tuhan melakukan penebusan. Jadi siapapun kita, mau baik, mau nggak baik, mau kaya, mau miskin, punya deritanya sendiri karena kaki kita masih nginjak di tanah yang dikutuk oleh Tuhan, yang